Oke guys, sekarang kita masuk ke materi sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Nah, contoh soalnya bagaimana Pak? Contoh soalnya seperti ini ya. Seperti biasa, saya kerjakan yang pertama, teman-teman kerja yang kedua. Nah, cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya gampang ya. Jadi teman-teman lihat dulu jenisnya itu gimana. Nah, ini kan pangkatnya 2 ya, pangkatnya 2 dan Y sama dengan Y. Jadi teman-teman bisa mengubah bentuk Y sama dengan Y ya, seperti bentuk yang linear kuadrat, mirip kayak. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau soal ini saya kerjakan jadinya gimana? Pertama kita buat Y sama dengan Y dulu ya. Nah, artinya bahwa ini sama dengan ini. Maka jadinya apa? X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 2 sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Oke ya. Kemudian pindahkan ke kiri semua, jadi 2X kuadrat dikurangi 2X ya kan, negatif 5X tambah 3X ya kan, pindah ke sini jadi negatif 2X. Negatif 2 ditambah negatif 2 jadi negatif 4 sama dengan 0. Semua bisa dibagi 2? Bisa. Jadinya apa nih? X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Jadinya akar-akarnya X kurang 2 X plus 1 sama dengan 0 ya. Jadinya apa? X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1. Nah, tentukan Y-nya gimana? Ya, kita tinggal mensubstitusikan aja ke bentuk yang salah satu di sini ya. Berarti kalau saya masukkan ke sini, Y sama dengan X kuadrat min 5X kurang 2 ya kan. Jadinya apa? Kalau X-nya itu 2 pertama, bentuk Y sama dengan jadinya 2 kuadrat dikurangi 10 dikurangi 2 atau 4 dikurangi 10 dikurangi 2. Berarti berapa? Negatif 8. Yang pertama negatif 8 ya. Kemudian ketika X-nya negatif 1, Y-nya berapa? Negatif 1 dikuadratkan dikurangi 5 dikali negatif 1 dikurangi 2. Jadinya adalah 1 ditambah 5 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 berapa? 4. Jadi yang kedua 4 ya. Terus HP-nya jadinya gimana? HP ya. Ini ya. Berarti X 1, Y1 2, negatif 8, negatif 1,4. Nah, ini adalah HP-nya. Jadi soal seperti ini cara pengerjaannya seperti ini ya. Jadi masih termasuk soal kategori mudah ini ya. Dan tidak ada variabel yang harus dicari dulu baru bisa dikerjakan. Ini soal standar. Jadi untuk nomor 2 bisa ya mengikuti pengerjaan seperti nomor 1. Oke guys, sekarang soal selanjutnya ya. Ini agak beda sedikit dari yang tadi, yang ya cukup butuh pemahaman dikit lah ya, walaupun nggak banyak. Oke, bedanya gimana? Kalau tadi kan kita buat Y sama dengan, apakah harus selalu Y? Kan saya bilang enggak ya. Nah, di sini konteksnya nggak harus Y ya. Kenapa? Kalau saya mau Y Pak, ya nggak apa-apa, tapi malah ribet, dalam tanda kutip ribet dan panjang. Kenapa nggak yang lebih mudah? Memang ada. Nah, kalau misalnya kita buat Y sama dengan, jadinya kan pecahan. Iya Pak. Nah, kenapa kalau nggak kamu buat dalam bentuk X kuadrat sama dengan? Emang bisa? Bisa ya, harusnya ini kita lebih gampang mengerjakan dalam bentuk X kuadrat sama dengan ya XY dikurangi 4. Ya enggak? Kan jadi bentuk X kuadrat sama dengan ya. Ini kan pindah ke kanan ya, jadi positif menjadi negatif seperti ini. Ini kita substitusikan ke dalam bentuk 2X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 8, alias X kuadratnya kita ganti dengan bentuk ini. Nah, jadinya apa? 2 dikali dengan XY dikurangi 4 dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Ini ya. Jadinya apa nih? 2XY dikurangi 8 dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Ini bisa kita coret karena habis. Y kuadrat sama dengan negatif 8 pindah ke sana jadi positif. 8 tambah 8 16. Nah, lihat. Kita dapat nilai Y-nya ada 2 di sini, yaitu Y sama dengan plus minus akar dari 16 atau plus minus dari 4. Kenapa plus minus? Karena kalau Y kuadrat sama dengan sesuatu dan kita mau buat Y sama dengan akar dari sesuatu, maka nilainya bisa plus minus. Kenapa? Karena ketika kita ngambil 4 dikuadratkan betul 16, kita ngambil negatif 4 kita kuadratkan juga betul 16, makanya harusnya plus minus. Biasanya kalian lupa tanda plus minus ini gitu, jadi diingat ya. Nah, kita dapat nilai Y-nya, dapat cari nilai X-nya gimana dong Pak? Cari nilai X-nya tinggal kita lakukan substitusi aja nilainya, ya enggak sih?
Nah, nanti kita dapat nilai X-nya. Contohnya gimana? Contohnya kita masukkan ke sini ya. Nah, berarti nilai Y, saya pindahkan ke sini. Nilai Y sama dengan 4, kita substitusikan ke bentuk X kuadrat sama dengan XY dikurangi 4. Ya enggak? Nah, jadinya apa nih? X kuadrat sama dengan 4. X dikurangi 4. Jadinya X kuadrat dikurangi 4. X ditambah 4 sama dengan 0. Loh, ketemu persamaan kuadrat, nggak masalah ya. Tinggal kita cari akar-akarnya. Berapa nih? Saya tahu Pak, berapa? X dikurangi 2 dengan X dikurangi 2. Ya, jadinya kembar ya, X sama dengan 2. Karena kembar, kita cukup menulisnya satu kali. Berarti ini jadi X1, di sini Y1. Nah, tapi kalau misalkan Y-nya sama dengan negatif 4, kita substitusikan ke bentuk ini, jadinya apa? Nah, ini ya. Jadinya X kuadrat sama dengan dulu deh, negatif 4 X dikurangi 4. Jadinya X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, jadinya akar-akarnya apa nih? X tambah 2, X tambah 2. Oke ya. Jadinya X sama dengan negatif 2. Ini adalah X2, ini XY2. Nah, maka HP-nya apa? HP, yaitu X1-nya berapa? X1-nya 2,4, X2-nya negatif 2, negatif 4. Gini ya. Nah, ini adalah HP-nya. Jadi nggak selalu harus Y sama dengan. Kita lihat konteks yang mempermudah kita yang mana. Pak, apakah memang harus selalu substitusi? Enggak ya. Kalau kondisinya bisa dilakukan eliminasi, kenapa nggak bisa? Nah, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak boleh? Boleh aja ya. Jadi nggak harus substitusi. Boleh juga eliminasi kalau memang kondisinya memang bisa digunakan eliminasi. Nah, silakan teman-teman coba soal nomor 2. Kurang lebih sama ya, cuma kayaknya lebih mudah. Jadi bisa dicek, dicoba. Oke, bisa ya. Oke, next soal. Masih sama ya, tentang kuadrat-kuadrat. Tapi di sini ada sebuah variabel. Nah, di persamaan linear kuadrat kita udah dapet cara bagaimana menentukan XY ya. Kalau ada sebuah variabel, berarti kita lihat konteks soalnya dulu, dia itu kata-katanya gimana. Kalau ada kata-kata seperti ini, tepat satu penyelesaian, berarti dia gimana tuh? Tepat satu penyelesaian. Berarti iya, dia itu diskriminannya sama dengan 0. Artinya dia menyinggung gak sih grafiknya nanti. Jadi seandainya kurvanya itu melengkung seperti ini ya, kemudian ada melengkungnya lagi seperti ini. Nah, ini adalah tepat satu penyelesaian di sini karena dia menyinggung kurva di satu titik, yaitu titik itu aja. Nah, cara mencarinya gimana? Kalau misalkan ada sebuah variabel yang belum diketahui, kita bisa mencari dulu variabelnya, baru bisa mencari nilai XY-nya. Oke, Pak. Nah, sekarang gimana caranya? Berarti kita mencari dulu variabelnya dengan cara melakukan substitusi dulu supaya menjadi sebuah persamaan yang baru. Dari persamaan baru itu kita bisa menggunakan diskriminan. Nah, itu ya. Jadi tetap kita ubah dalam bentuk persamaan kuadrat yang baru dulu. Gimana caranya? Kita buat Y sama dengan Y, substitusi ya. Artinya Y di sini kita masukin ke sini atau mau dibalik terserah. Itu terserah teman-teman ya. Saya mau masukkan ini ke sini. Nah, jadinya apa nih? 2ax kuadrat ditambah x ditambah 3 dikurangi Y sama dengan 0, ya kan? Jadinya 2ax kuadrat ditambah x ditambah 3 dikurangi ax kuadrat dikurangi 2x ditambah a sama dengan 0. Nah, y-nya diganti ini ya. Y di sini. Nah, jadinya apa nih? 2ax kuadrat dikurang ax kuadrat jadinya ax kuadrat. X dikurangi negatif 2x jadinya plus 3x. 3 dikurangi a, ya 3 dikurangi a sama dengan 0. Karena tepat 1 berarti rumus diskriminannya adalah D sama dengan 0. Dengan rumus D adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, kita cari dulu BAC nya berapa. Oke, sekarang kita lihat A nya adalah A. A nya adalah A ya, kebetulan di depan koefisien variabel koefisien x kuadrat itu A ya. Di sini adalah B dan ini lagi-lagi C. Oke, paham ya? Nah, caranya gimana? Gampang. Caranya tinggal kita rumuskan aja dalam bentuk rumus diskriminan ya. Berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B nya apa?
3 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A nya ya A ya, dikali C nya adalah 3 dikurangi A tutup kurung sama dengan 0. 9 dikurangi 12A ditambah 4A kuadrat sama dengan 0. Oke gini ya, ini agak susah dilihat jadi saya ubah gini aja, 4A kuadrat dikurangi 12A ditambah 9. Oke sampai sini paham ya. Nah sekarang ini udah menjadi sebuah persamaan kuadrat yang baru. Bisa nggak kita cari akar-akarnya? Bisa kayaknya ya, bisa. Nah lihat, 4A kuadrat dikurangi 12A tambah 9 sama dengan 0. Ini kan bisa kita ubah dalam bentuk apa? Berapa kali berapa 4A? Ya 4A kuadrat berarti 2A dikali 2A. Nah berapa dikali berapa? 9. 3 dikali 3. Nah, ini kan kalau tandanya supaya jadi plus di sini jadi min ya, sama dengan 0. Teman-teman bisa pakai cara teman-teman ya, ngitungnya gimana terserah. Oke ini kan kembar ya, maka kita cukup tuliskan satu aja, yaitu 2A dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti 2A sama dengan 3. Nah A nya berapa? A nya adalah 3/2. Oke karena kita disuruh cuma mencari A aja, berarti ya cukup A di sini aja ya. Nanti kalau misalkan teman-teman disuruh mencari X, Y-nya ya tinggal kita substitusikan A di sini ke dalam bentuk di sini. Jadilah persamaan kuadrat sempurna ya, nggak ada satu variabel yang nggak diketahui nilainya. Nah baru kita lakukan substitusi lagi, kemudian dapat persamaan kuadrat baru, cari akar-akarnya. Seperti itu caranya. Kalau pokoknya intinya gini, kalau ada sebuah variabel yang tidak diketahui dan ada kata-kata tepat satu, itu artinya kita menggunakan diskriminan, langsung tembak diskriminan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Oke itu, tapi itu digunakan ketika kalian sudah mensubstitusikan dan memunculkan persamaan kuadrat baru yang mana memuat variabel yang tidak diketahui. Oke bisa ya. Jadi untuk nomor 2 saya pasrahkan kepada teman-teman, pasti bisa. Oke guys, sekarang kita latihan soal, tapi di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan kalau soalnya seperti ini ya. Jadi nanti kalau ada permasalahan, entah itu dia banyak penyelesaian ataupun dia tak ada penyelesaian, itu kalau di soal ada sebuah variabel ya kita gunakan, kalau nggak diskriminan ya gunakan perbandingan koefisien-koefisiennya ya. Nah sekarang gimana caranya kalau misalkan ada permasalahan seperti ini, kemudian ada clue bahwa dia itu banyak penyelesaiannya. Nah disuruh menentukan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat itu berapa. Oke sekarang kita tentukan A, B, C nya dulu ya sebelum kita dapat ini. Nah tentunya gimana? Lihat kalau dia banyak penyelesaian, kalau kita menggunakan perbandingan koefisien, syaratnya apa? Ya betul ya. Jadi A sama dengan B, B sama dengan Q, C sama dengan R. Ini kita anggap A, oke. Ini kita anggap P, ini kita anggap B, ini kita anggap Q. Koefisiennya 4 ya, berarti ini kita anggap C, ini kita anggap R. Ya sekarang kalau A sama dengan P ya, berarti kan A min 1 sama dengan 3, ya enggak sih? Jadi dapatnya apa nih? A sama dengan 4 ya. Kemudian B sama dengan Q, B sama dengan Q, berarti ya jadi B plus 3 sama dengan negatif 4. Intinya apa? B sama dengan negatif 7, ya kan? Kemudian yang C berarti kan negatif 1 sama dengan 3 dikurangi 2 C. Dapatnya berapa? C sama dengan berapa nih? 2 nya pindah ke sini ya, 2 pindah ke sini, 1 pindah ke sana, jadinya 2. C sama dengan 4, C sama dengan 2, dapatnya 2. Nah kita udah dapat A, B, C nya. Kita disuruh mencari A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat. Berarti kalau kita disuruh mencari A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat, jawabannya berapa? Ya 4 dikuadratin ditambah negatif 7 kita kuadratin ditambah 2 kita kuadratin. 16 ditambah 49 ditambah 4, jawabannya berapa? Ya 20 tambah 49 69. Ya ini jawabannya ya. Jadi kalau ada clue, perhatikan clue-nya. Itu dia bilang apa? Entah itu nanti berhimpit atau misalkan dia itu banyak penyelesaian, atau kan misalkan satu penyelesaian bersinggungan dan segala macamnya, kita gunakan diskriminan. Kalau misalnya kasusnya memang bisa digunakan diskriminan. Kalau misalkan bisa digunakan langsung perbandingan koefisien, ya silakan kita gunakan perbandingan koefisien. Intinya kalau ada suatu variabel yang kita nggak tahu nilainya, itu kita mesti cari dulu. Entah itu pakai diskriminan atau pakai perbandingan koefisien ya.